Dan saat ini sudah bergabung dengan kami di studio ya, langsung nih Daniar, salah satu desainer Indonesia yang berpartisipasi pada New York Fashion Week tahun ini, ada Abang Merdi Sihobi. Selamat pagi Bang Merdi. Bang Merdi. Thank you. Di sebelah Bang Merdi juga ada Kak Sari nih. Ini model sudah terlihat ya. Sudah terlihat dari tinggi. postur. Betul. Dan kenapa ada Kak Sari di sini? Karena Kak Sari ini menjadi satu-satunya ya Bang ya. Satu-satunya Model dari Indonesia yang kemarin berlaga di New York Fashion Week untuk koleksinya Bang Merdi Sihobi. Dan untuk semua yang event yang di New York Fashion Week selama 5 hari itu kayaknya model Indonesia cuma Sari. Nah itu nanti kita akan tanya kenapa nih Kak Sari sampai dibawa terbang ya ke New York. Tapi yang jadi bikin kita pengen tahu dulu bagaimana sih vibes dan pengalaman waktu pas ada di New York Fashion Week itu Bang. Ya sangat surprise aja karena kita bisa ada di sana. Karena eventnya ini event yang official ya, bukan yang satelit, gitu. bukan satelit ataupun duringnya. Gitu. Jadi ya New York itu loh salah satu kota fashion yang sangat menarik dan semua desainer tuh bermimpi untuk bisa tampil di sana. Benar. Ini Abang kan juga tergabung dalam Indonesia Now. Yap. Indonesia Now itu sendiri apa sih Bang? Jadi sebenarnya Indonesia Now ini mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa menghubungkan desainer Indonesia ke IMG. IMG itu adalah sebuah badan yang menjalankan New York Fashion Week itu. Jadi mereka yang mendapat license gitu loh. Tapi sebenarnya sih yang kita butuhkan sebenarnya harusnya Indonesia Now itu menjadi agent kita gitu. Dia harus punya toko di sana gitu. Jadi supaya kita itu bisa ke depannya bisa tampil di debut solo. Dan idealnya sih sebenarnya kita 77 nama itu harusnya ada di backdrop. Jadi tidak Indonesia Now. Jadi keberadaan kita di New York itu memang benar-benar ada jejaknya gitu loh. Ya kan? Misalnya Gea waktu keluar itu. Jadi nggak hanya di belakang cuma Indonesia Now aja. Gitu. Jadi per individu ya nama desain brandnya. Nah, jadi seolah kita membesarkan Indonesia Now itu. Dan sebenarnya kalau secara bisnisnya harus dia menjadi agent kita membeli produk-produk kita gitu. Nah sebelum ke arah situ nih, ini jadi karena kan gini. Indonesia atau mungkin kain Indonesia ditampilkan di dalam negeri itu sudah biasa nih Bang. Tapi kita betul-betul tampil di mata internasional di kota kiblatnya fashion, tapi membawa kain tradisional dan ulos. Apa alasan itu Bang? Jadi alasan sebenarnya, jadi nih ada runtutannya ketika kita setelah dikurasi kita bisa tampil di event itu. Lalu kemudian kita dikirimkan trend forecasting. Di dalam trend forecasting itu ada ada ketentuan dari warna, dari kemudian siluet, kemudian dari kain-kainnya. Nah, salah satu di situ adalah menyatakan bahwasanya kain ikat dan shibori dan juga kolaborasi antara desainer dengan komunitas. Lalu kemudian di situ ada denim keluar lagi, ada crochet gitu loh. Nah terus kita manfaatkan dong, wah ini kayaknya ulos nih, lihat nih ulos nih. Ulos tuh di tengah ulos ini ada motif tenun ikat. Nah lalu kita buatlah ini, kita kembangkan. Tapi ingat kain tenun kita ini kan tebal. Betul. Tebal, dipakai summer nggak mungkin. Spring summer ya. Jadi nggak mungkin dipakai. Jadi ada PR-nya. Ya kita benerin dong, kita benerin benangnya, kita buat lebih halus. Lalu kita cari tahu orang sana itu suka nggak dengan yang namanya fashion yang dari budaya ini. Nah ketepatan trend forecasting menyatakan bahwasanya ya ini tenun ikat ini ada nanti ke depan menjadi 5 bulan ke depan menjadi acuan seluruh dunia. Jadi ini momentum. Lalu di situ ada bohemian, bohemian di situ. Nah ya udah kita buatlah desainnya. Benangnya, ini salah satu baju yang ditampilkan? Ya, benangnya kita buat lebih halus dan kita tenun dengan alat tenun yang berbeda sehingga hasilnya bisa dipakai untuk spring summer gitu dan pakai katun. Emang harus modifikasi sih ya Bang, itu menjadi salah satu yang kita pelajari ya kalau kita tampil di pagelaran internasional ya Bang. Betul. Nah kemudian kita cari tahu dong. Nah makanya kita butuh di situ itu fashion consultant. Fashion consultant. Jadi mereka yang mendirect kita. Bahwasanya kamu harus buat begini walaupun sudah ada panduan dari trend forecasting itu.
Karena dia mengerti, dia kan sekolah. Dan yang kita butuhkan fashion consultant-nya itu adalah harus orang Indonesia yang memang tinggal di sana, sekolah di sana. Jadi dia casingnya Indonesia, tapi dalam isi pemikiran taste-nya itu adalah global. Jadi 100% Indonesia. Iya, 100% Indonesia. Ya kita sih goalnya sih sebenarnya bukan made Indonesia lagi. Kita buat 100% Indonesia. Jadi kita branding keluar nih, ini 100% Indonesia. Contohnya ini kayak ini. Nih. Ini anyaman purun. Tuh yang sekarang lagi terbakar tuh. Lahan gambut tuh dari sini. Lalu kemudian Aku mau pegang Boleh, Coba boleh. lihat sini Daniar. Lalu kemudian ini ibu-ibu kayak belanja ya. ini krosenya itu dibuat oleh perempuan-perempuan Indonesia dan ini dari benang Indonesia dari sisa waste ini nih ya. Jadi benangnya udah rusak dijadikan lagi. Nah, kemudian ini kayak ini kan Itu perpaduan ya, ini kulit dan kainnya. kulit ini sebenarnya ini namanya sirat dari Toba. Ini bukan ditenun. Ini diapain berarti? Tapestry dia di benangnya disusun-susun dengan rumus matematika. Waduh, Ternyata matematika itu dipakai di segala bidang ya. Sacred geometry. Nah, ini semua pakai tangan dan ini semua kulitnya kulit Indonesia. Ini semua Indonesia. Inilah 100% Indonesia. Sampai gitu. gantungan kuncinya juga, Bang? Sampai gantungan kuncinya ini kita bicara tentang branding tentang flora fauna ya. Fauna khas Indonesia, ada harimau, ada kemudian ada gajah, ada apa kita buat gini untuk lucu-lucuannya Iya, gitu. tapi gini, biasanya kan orang tuh butuh cerita gitu ya. Ya. Saat mereka mau membeli kan pasti goalnya adalah Betul. karya kita akhirnya bisa dimiliki dan juga Betul. diminati Iya, orang. iya. Mudah gak sih untuk kain kain tradisional Indonesia gitu bisa diterima di di mata? Nah, kita harus tahu nih kecenderungan sekarang ini fashion itu seperti apa. Nah, dunia ini lagi meminta kepada kita ini bicara tentang ethics. Ya. Jadi nomor satu environment, kemudian sosial. Jadi kita ceritanya tentang itu environment kita misal gini. Oke, purun ini kita bicara tentang bagaimana kita menjaga hutan basah ya, karena ada di lahan gambut. Lahan gambut yang sekarang sudah banyak alih fungsi menjadi hutan industri. Sementara ini kan tutupan untuk atmosfer nih. Jadi kita bicara kalau ini dirusakin, kita bicara tentang perubahan iklim, krisis. Nah itu kan lagi happening di dunia. Nah ini melalui fashion ini kita bicara tentang ini loh kecenderungan dunia ini kayak apa. Kita harus menjaga dunia itu cuma satu, tidak ada yang planet B-nya. Lalu kemudian kita bicara tentang sosialnya. Wah ini perempuan-perempuan ini mereka tuh bekerja sebagai tulang punggung keluarga dan mereka itu mengerjakan ini untuk membantu nafkah keluarganya dan menjadikan anaknya menjadi orang yang pintar, sekolah yang tinggi. Gitu-gitu tuh. Yang jadi dunia sangat respect dengan gitu-gitu tuh. Jadi belajar backstory-nya itu sangat dalam ya. Bukan seolah-olah keindahannya, bagus atau enggaknya gitu, tapi banyak sekali ya yang bisa mempengaruhi. Lalu kemudian ini satu produk ini, ini dikerjakan oleh bermacam perempuan-perempuan. Karena kalau bicara tentang perempuan tuh seksi banget, Ibu Pertiwi. Jadi empowering woman tuh lagi benar-benar isu yang memang sekarang lagi benar-benar empowering woman tuh. Jadi sosialnya melalui perempuan, kemudian environment ethics gitu-gitu. Terus kemudian di sini itu ada komunitas perempuan rajut yang ada di Jakarta. Nah, saya kerja dengan mereka itu, kita collab. Ada komunitas Hook and Go Crochet. Jadi mereka itu memberikan pelatihan di daerah-daerah penduduk yang rapat di urban. Jadi bayangin ini dari pelosok yang ada di Sumatera Selatan dan di Kalimantan Selatan, kemudian dipercantik oleh komunitas perempuan di urban. Gitu loh. Nah ngomong-ngomong soal women empowerment, mungkin kita bisa nanya ke Sari dulu nih, sebagai perempuan Indonesia yang jalan di runway-nya New York Fashion Week, ini gimana perasaannya pada saat itu? Perasaannya tentu aja luar biasa ya, gitu. Selain luar biasa tuh kayak sebuah kehormatan gitu dari story yang Abang Mer diceritakan gitu, dengan segala macam konsep yang berlayer-layer itu dan ekosistem yang sampai dalam itu gitu kan. Kayak sebuah kehormatan bisa dibawa khusus gitu untuk Abang Merdi dibawa ke New York Fashion Week gitu. Challenge-nya tuh seperti apa tuh?
Challenge-nya adalah kebetulan Apa tuh challenge-nya? Boleh dikasih tahu loh ke kita. ya challenge-nya adalah ini lumayan berat gitu. Oh, ini? Iya. Jadi ketika saya bilang gini, saya harus membawa model Indonesia. Dan sebenarnya kan nggak boleh, harus di casting. Oke, saya bilang saya kirim portfolionya, CV-nya apa segala, sama kompositnya apa segala. Karena sekarang kan teknologi gampang ya. Iya. Begitu mereka lihat sosial medianya, oh oke gitu loh. Tapi mereka agak ragu-ragu. Saya bilang saya akan membawa satu koleksi yang luar biasa yang menceritakan bagaimana perempuan Indonesia, yaitu mereka pedagang kain tenun yang menyebar di Indonesia ketika mereka itu pada minggu ya kan di Batak namanya onan. Mereka itu menjunjung kain-kain tenunnya di pasar seminggu sekali. Dan mereka tuh bisa lari ke sana kemari. Nah ini berat sekali, tapi saya buat topik kayak gini dia. Coba Dan boleh hanya, nggak, Bang? Aku tuh rencananya pengen ambil pakai satu tangan. Iya, Tapi nggak dan saya kuat. bilang ini cuma model Indonesia yang bisa ini pakai gini. Boleh. Oh. Saya kira tadi Ah, Daniar ah, itu tuh tumpukan kain biasa. Betul. Ternyata topi. Ternyata topi, dan ini yang kemarin juga dikenakan ya Sama sama Sari, Sari iya. gitu, dan berjalan di runway sepanjang berapa? Berapa meter kemarin kan? Mungkin hampir 100 ya. Oh, Dan itu harus stabil banget ya. Iya. Dan memang yang ini yang harus diperkenalkan juga kan Iya. pada dunia gitu, bahwa Indonesia tuh punya banyak sekali budaya. Betul. Dan kalau kamu nih sebagai seorang model yang memang sudah banyak mengenakan baju dengan berbagai macam model, apa perbedaannya saat bisa tampil dengan tradisional Indonesia di mata internasional sih? Balik lagi sih Mbak, yang aku bilang tadi kayak dengan sejarahnya gitu, dengan konsep yang Abang Merdi bawa gitu. Nervous iya gitu. Iya. Tapi di satu sisi ada rasa bangganya yang luar biasa karena New York Fashion Week ini adalah ajang pertamaku setelah Asia gitu. Dengan terus habis itu di bawah khusus dengan Abang Merdi segitu ngototnya untuk nembusin aku di sana gitu. Jadi kayak merasa spesial, iya, merasa apa ya, kayak apresiasi sebesar-besarnya gitu untuk diriku, untuk Abang, untuk semuanya gitu, untuk perjalanan Indonesia. karirku, Dan untuk Indonesia. Indonesia pasti gitu, pasti. Mungkin gitu. boleh ya? Boleh, Sedikit Berat nih, loh, berdiri berat. biar dikasih lihat nih ke penonton CNN Indonesia, head to toe. Coba. Jadi yang atas itu berapa kilo? Hampir 5 kilo. Hampir 5 Kopinya itu kilo. 5 kilo sendiri. Jadi saya kolaborasi dengan desainer, sebenarnya dia bukan desainer, dia hairstylist, tapi dia membuat aksesori Ya. di kepala. Oke. Namanya Hendro Sudarta. Dan ini semua tumpukan-tumpukannya itu ya, kain ulos yang Kain kemudian ulos. dimodifikasi. Iya, lucu kan? Lucu, lucu banget. Dan kalau untuk ini kan tadi dikatakan bahwa untuk pilihan modelnya juga harus sesuaikan dengan spring summer ya Bang. Ya. Nah kalau pilihan coat yang long coat gini memang sangat disukai ya di sana. Oh, enggak, jadi Soalnya gini. apa sih Gimana? maksudnya itu long coat ya kan? Bukan. Blazer. Bukan, ini Blazer ya, blazer blazer. outer bilang. Jadi gini, kalau kita mau perang kita tahu lawan kita, medannya apa segala. Ketika saya dibilang ke New York, saya cari dong gaya New York tuh seperti apa. Iya. Ya. Nah, New York tuh street style ya, jadi gaya jalanan. Dan orang sana itu bergerak cepat karena mereka itu nggak turun naik mobil. Iya. Mereka tuh naik tram, bergerak cepat. Jadi simple. Jadi simple. Nah, sekarang tren sekarang itu oversize. Udah duduk Boleh pasar kasihan. dulu. Jadi oversize. Jadi kita terjemahkan bagaimana membawa gaya saya ini kan gaya tribal. Which is tribal itu adalah dari komunitas masyarakat adat atau indigenous people. Dan itu sekarang lagi seksi banget. Jadi isu indigenous fashion itu malah sekarang ini lagi dibicarakan di seluruh dunia, di kota-kota fashion yang ada di dunia. Iya. Milan, London, Paris, New York. Gitu loh. Sebenarnya itu Indonesia, kekuatan Indonesia. Iya, indigenous benar. Indigenous ini. Jadi kita sebagai penghasil produk-produk ini, asal memang kita komitmen ini kerja di lapangan ngebangun tadi Sari bilang ngomong ekosistem. Iya. Ekosistemnya dibenerin dulu, jangan di hilirnya tapi di hulunya dulu. Di hulunya kita buat. Jadi kita gabungin gaya indigenous Indonesia dengan gaya New Lokal. York gitu. Oke. Ini kan kita juga tahu ya, tadi aku membaca nih beberapa kalau misalnya Abang sendiri itu sebelum New York Fashion Week juga udah biasa nih membawa karya-karyanya ke luar negeri. Berarti dari tadi kan Abang juga bilang kalau misalnya
butuh yang namanya fashion consultant, terus ngelihat iklimnya bagaimana di sana gitu. Nah kalau misalnya di berbagai negara berarti koleksinya beda-beda mengikuti dari taste-nya yang di sana atau musim gitu. juga. Betul, itu iya harus betul ya. sekali. Aduh, kok Beda negara, beda desain karena iklim fashion di sana atau bagaimana? Dan siap gak nih Betul. desainer Indonesia? Nah, sebenarnya gini, kita harus rajin ya membaca. Kita lihat tuh, kayak New York tuh gayanya streetwear, Iya. street style. London beda, mereka lebih ke punk gitu ya. Iya. Kemudian Milan lagi, Paris Milan. Nah kita harus tahu tuh. Australia juga kita tahu dan tergantung musim season. Nah, bagaimana kita cerdas mengkolaborasikan karya-karya kita, garis kita dengan keindonesiaan yang udah dibuat touch global dengan gaya negara yang kita tuju dan season yang akan kita ikutin. Iya. Jadi memang itu harus desainer mesti pinter ya. Iya. Gak sekedar buat baju, kalau memang cuma tahu buat baju ya udah tukang jahit aja gitu loh. Jadi harus banyak triknya juga ya, Betul. harus banyak riset di sana tuh bagaimana. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong bagaimana nih setelah mengikuti NYFW, Iya. itu antusiasme warga di sana atau mungkin buyer-buyer di sana melihat koleksi Udah kelihatan Abang? belum Heeh. Bang? Bang sebelum itu dilepas dulu boleh gak? Oh iya, kasihan. Sorry, berat loh. Buka. Biar nyaman dengan dosen. Sudah nyaman. Copot. Bisa buka sendiri nggak sih? Udah bisa, udah. Jadi gini. Aduh. Oh ya Allah kasihannya. Itu dia. Tuh. Ini nih menjadi Gue balas satu hal yang dendam, gue diapresiasi. jambak dia. Ini jadi satu hal yang diapresiasi juga bahwa Ngeri kan? nggak Tuh. mudah Nggak loh. mudah loh menjadi model, Betul. membawa baju-baju. Lo kita bicara fashion diplomasi, jadi bukan hanya desainer, model juga harus bicara fashion diplomasi gitu Iya, loh, iya. melalui fashion budaya. Oh jadi saya tadi ngomong masalah itu, tadi ngomongnya apa sih? Mungkin antusiasme di sana, buyer-buyernya udah Jadi kelihatan gini, belum? kita harus sadar bahwasanya orang-orang di luar negeri kayak New York apa segala, mereka tuh masih asing dengan produk-produk kayak macam kain tenun apa segala. Buat mereka apa sih gitu loh. Tapi atau batik gitu loh. Iya, iya. Buat mereka batik itu kayaknya apa sih gitu loh. Ini survei ini ada beberapa fashion intelligence yang saya tanyakan di sana gitu loh. Tapi kadang-kadang kayak macam season ini ada bohemian gitu loh. Bohemian terus kemudian ada kerjasama dengan yang tadi dengan komunitas. Kita lihat bahwasanya ada desainer internasional kayak Dries Van Noten ketika waktu itu batik lagi happening. Waktu kita bicara batik Malaysia, Indonesia. Dia keluari parang dan booming. Lalu kemudian kemarin itu yang Dior tuh datang ke Bali, kemudian dia yang buat bikin. kain itu endek gitu loh kan. Nah gitu-gitu itu. Nah ini sudah mulai. Nah tapi kan desainer yang terkenal. Kita desainer top di Indonesia juga ketika kita ke New York atau ke Paris kita siapa? Kita belum dikenal orang. Terus kemudian barang yang kita bawa juga belum dikenal. Jadi ini sebenarnya branding kita aja ke pasar global. Nggak usah muluk-muluk dulu. Jadi kita dikenal, kemudian kita oke, ini kamu bawa apa? Halo saya Merdi Siombing dari Indonesia. Ini portfolio saya. Nah, kemudian di situ waktu itu kita bawa namanya lookbook. Lookbook di situ cerita tentang koleksinya, tentang kita. Pokoknya semua kita cerita di lookbook itu. Nah, kita kasih ke mereka. Oh bagus ya. Kemudian di situ ada ceritanya. Nah, dari situ dulu, kemudian kita bagaimana kita pendekatan kepada media di sana, gitu loh. Itu dulu. Kalau ngomong bisnisnya, mungkin chapter selanjutnya kali ya. Orang kenal dulu Iya, ya, kenal dulu, supaya branding dulu. tertarik. Karena juga ulos itu kan punya ceritanya masing-masing kan Bang, kalau yang kita tahu ya. Maksudnya Betul. ada kain-kain yang kemudian warnanya berbeda, kemudian Betul, banyak sekali tenun yang betul. berbeda, itu punya maksud dan arti yang berbeda-beda kan Bang. Kalau Nah, untuk kita yang cerita, dikenakan ini, kita cerita sama mereka tentang ini karena bicara tentang indigenous fashion atau masyarakat adat itu buat mereka seksi banget. Mereka nggak punya gitu. Mereka cuma yang punya Indian, tapi mereka bisa nge-brandingnya, mereka buat acara luar biasa dengan tari-tarian. Terus mereka mengkolaborasi antara tarian Indian dengan NBA gitu-gitu tuh, dengan olahraga gitu loh. Nah Indonesia kan keren banget gitu loh. Dan inilah mungkin saatnya ya kita bisa ke sana, tapi ini PR-nya berat banget. Kita harus punya namanya tadi fashion consultant, yang casingnya itu Indonesia, tapi isi dalamnya adalah global. Kemudian kita butuh agent tapi yang benar-benar mereka kerjanya
work harder untuk menemukan kita dengan buyer gitu yang tepat. Lalu kemudian sebelumnya kita ada namanya intelligent fashion bisnisnya. Intelijen. Jadi dia yang mengintelijenin seperti begini kebutuhan di sana, itu yang dibutuhkan. Dan pemerintah harus buat yang namanya toko di sana. Karena syaratnya supaya kita bisa diterima di global sana untuk debut solo desainer Indonesia, itu harus display di sana 2 atau 3 tahun. Harus punya pop-up store ya. Iya, buat pop-up store. Gitu, duitnya ada. Kalau kita ngomong Pak Jokowi kan, duitnya ada gitu loh. Iya. Tapi intinya kan Abang tuh udah berkarir 20 tahun lebih kan Bang? 25, tahun ini 25 tahun makanya artinya sudah menjalani berbagai macam ya cerita ups and down. Nah begitu sekarang akhirnya bisa tampil di New York Fashion Week, kemudian juga dukungan-dukungan stakeholder. Nah itu perbandingannya seperti apa dari dulu yang sampai sekarang nih ya? Kemajuan kah? Saya pikir gini, saya bekerjanya on track gitu, kayak macam Merdi kayak masih di guidance dari atas. Kamu kerja 2001 setelah saya kuliah di IKJ ambil tekstil ya. Jadi setelah saya jadi fashion designer, saya kuliah ambil fashion tekstil ya. Lalu kemudian saya bekerja di komunitas pemberdayaan masyarakat 2001 loh. Bayangin sekarang berapa tahun? 24 tahun. Saya ngebangun ekosistemnya. Jadi ekosistem yang saya bangun. Jadi satu produk ini dikerjain misalnya kain tenun. Ini yang menggulung, yang ini yang mewarnai, ini begini. Jadi ketika itu dengan alat tradisional dikerjakan, itu bisa jadi industri yang berkelanjutan dan menyerap banyak itu pekerja. Gitu loh. Jadi membuka masyarakat. Masyarakat gitu. Harus konsisten ya Bang ya. Ya, itu yang kita kurang di Indonesia. Kurang. Oke. Nah kalau dari Kak Sari sendiri nih melihat itu tadi ya bagaimana keragaman Indonesia sedikit demi sedikit bisa diterima oleh masyarakat dunia, dan ternyata masyarakat dunia itu punya keinginan juga loh, punya banyak minat juga dengan kita. Nah kalau dari kamu sebagai seorang model melihatnya seperti apa dan inginnya seperti apa sih supaya Indonesia itu bisa maju bersama-sama ya? Sebenarnya benar nyambung ke Bang Merdi sih, harusnya ada, menurutku kayak harusnya pemerintah beneran full support gitu. Tapi aku ngerti juga sih, maksudku kayak mengaca dengan luar negeri gitu atau internasional gitu yang industri fashionnya lumayan besar dan full support, kita Indonesia tuh lumayan lagi jalan sendiri-sendiri nih gitu. Dan gini, kita belum merasakan bahwasanya fashion itu adalah bisnis. Iya. Di Indonesia fashion itu masih dianggap sebagai entertain. Sepotong-sepotong ya Bang. Sepotong-sepotong. Kita lihat aja ini kayak macam ya kita lihat lah fashion kalau di Indonesia Fashion Week itu tontonan ya. Di depan di front row-nya itu ibu-ibu yang sosialite apa segala. Foto-foto segala. Kalau di luar tuh enggak. Buyer sama fashion editor. Jadi benar-benar bisnis industri ya kalau industri. Dan di Fashion Week itu awal dari bisnis. Kita tidak jualan di situ. Kita branding. Iya. Kita branding di situ. Kalau di sini kan enggak beli itu dong gini-gini gitu. Direct buyer. Direct buyer. Kalau mau direct buyer dia harus ikut trade show. Iya. Gini-gini ini mesti diedukasi gitu loh. Nah sama belum merata ya. Belum merata. Dan saya juga gini loh ngomong. Ketika saya membawa model Indonesia di sana dengan standar ya internasional ya 181 ukuran ini saya kan tahu tidak banyak model Indonesia. Jauh banget tingginya kalau kita pakai heels sama Kak Sari pakai heels aja masih tinggian jauh. Tapi nanti saya ngomong ada beberapa fashion di dunia sekarang lagi bicara tentang human. Betul. Jadi tidak ada standarisasi badan. Beragam. Kulit apa segala. Nah, kembali lagi saya bawa ke sana. Ternyata model Indonesia luar biasa dan jujur ya saya bilang ya, ini sebenarnya potensial Indonesia karena juga di Indonesia ini saya kerjasama untuk Sario ini dengan salah satu agensi Persona. Persona ini mereka tuh modelnya itu bekerja di beberapa negara Fashion Week yang besar. Jadi pada season ini Spring Summer Fashion Week di dunia ini ada mereka ini modelnya kerja di Paris, di Milan, sama London. Kemudian ada di New York. Jadi model-model Indonesia juga udah go internasional banyak. Sudah mulai masuk ada di sana, bicara di sana. Seru banget sih, pengen kita perpanjang durasinya. Tapi kayaknya durasinya sangatlah mepet. Terakhir nih pertanyaan terakhir singkat aja. Meskipun tadi juga sudah banyak keluar ya dari masing-masing Bang Merdi dan juga Kak Sari. Mimpi apa nih yang sebentar lagi mau diwujudkan? Kalau dari Bang Merdi seperti apa?
Saya pengen merayakan 25 tahun saya bekerja. Jadi selama dari 2001 saya bekerja dengan komunitas, saya akan tampilkan, kasih tahu nggak sih ya? Kasih tahu lah, bocorin dikit boleh. Saya akan tampilkan semua karya-karya saya, kain apa segala, tapi nggak mau ya harus berbeda lah. Mungkin di situ ada instalasi, saya kolaborasi dengan beberapa orang-orang kreatif di negara ini. Karena jujur ketika saya ke New York nih, saya bawa orang-orang kreatif. Di situ ada yang ngebantu saya untuk buat crochet, ada yang untuk stylistnya, semua anak muda. Lalu kemudian ada yang bantu saya untuk buat hiasan rambutnya, jewelry, semuanya. Artinya ketika Mary Xiaoming ke global, Mary itu membawa orang-orang kreatif. Banyak orang yang bangga. Dan saya tidak sembunyikan, semua saya kasih nama kredit title, nama-nama mereka di lookbook saya. Karena zaman sekarang tuh fashion itu harus transparansi, tidak boleh ditutupin. Karena ketika bicara itu namanya etika juga. Nah, dirangkumlah itu yang namanya itu sustainable fashion di dalamnya itu. Jadi menghargai manusianya, menghargai lingkungannya, menghargai budayanya. Nah, itu kesadaran itu yang harus ditekankan di Indonesia, karena menurut saya ini yuk sama-sama kita kampanyekan bahwasanya kekuatan Indonesia itu adalah fashion yang berbasis budaya. Di dalamnya itu ada yang namanya modest, ada yang macam-macam. Yuk, bungkusnya itu semuanya adalah budaya. Karena kalau kita mengangkat ini, kita akan menjadi produsen, kita akan bisa memproduksi dan kita jual keluarnya. Asal dibenerin ekosistemnya. Nah, itu benar sih. Kak Sari gimana? Kalau aku mungkin dari sudut pandang model kali ya, gitu. Nyambung dengan abang yang tadi bilang gitu, andaikan pemerintah lumayan menganggap fashion itu adalah hal yang penting gitu, mungkin model-model yang tadi seperti abang mention gitu, khususnya di dengan manajemen yang abang kolaborasi, yaitu manajemen persona gitu, harusnya mereka mendapatkan exposure gitu yang luar biasa gitu, karena kan nggak gampang ya model untuk go internasional gitu, terus pas balik ke Indonesia terus apa gitu, lanjutannya apa, iya gitu, karena nggak gampang untuk nyampe sana, berjuang di sana, apalagi tahap yang lumayan panjang dan nggak tembusin satu desainer aja tuh bisa sampai 5 sampai 6 casting lapis-lapisnya gitu. Gitu. Jadi segitu susahnya, segitu selektifnya mereka. Jadi menurutku itu prestasi yang luar biasa. Sayang sekali, maksudku adalah kayak Indonesia tidak mewadahi itu dengan maksimal gitu. Iya, sama juga kayak kita setelah kita pulang dari New York itu, what's next gitu loh. Memang kita disupport sama pemerintah ya. Kita ada 3 desainer disupport pemerintah ya. Tapi habis itu gitu ya. Koma gitu loh. Koma. Kita Gitu. punya ada di sini kementerian bicara tentang kreatif di situ. Ya karena bingung nih antara budaya, antara kreatif, itu bingung nih batasannya. Masih terpisah ya. Terpisah gitu. Sementara kalau kita mengacu kepada India itu ada menteri yang mengerjakan kerajinan. Jadi nggak di bawah kementerian. Kita di sini kan kementerian yang ini apa namanya ini kain-kain ini ada di Kementerian Perindustrian. Padahal ini berbeda, ini industri kecil rumahan gitu loh. Dan harus dipertahankan karena tidak tergempur oleh zaman. Benar-benar. Gitu loh. Baik, banyak banget pelajaran ya. Sebenarnya banyak banget nih. Sebenarnya masih pengen lanjut, cuman ternyata ini udah habis juga durasinya ya. Nanti kita ketemu lagi Bang Merdi, sukses untuk karirnya, karyanya sukses juga untuk Kak Sari ya. Sampai ketemu lagi, dan kita juga pengen tahu banyak cerita-cerita yang membanggakan dari kamu. Betul. Terima kasih Abang dan juga Kak Sari. Nah, nanti CNN Today akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Ya, tetaplah bersama kami.